Sayang, kamu harus kuat ya. Kamu harus bisa ikhlasin semuanya. Aku ingat sama impian dan harapan Mama. Mama pengen banget kita nikah. Saya tahu, sayang. Tante Lisa cuma pengen ngeliat kamu bahagia. Tante Lisa kepingin ngeliat kita berdua bahagia. Dan dia tahu kebahagiaan itu hanya ada kalau kita berdua. Kita bersama. Tapi semuanya terhalang karena restu dari oma kamu. Kamu harus sabar ya, sayang. Kita nggak boleh nyerah. Saya percaya, cepat atau lambat, kita pasti akan dapetin restu dari oma. Karena apapun yang terjadi, pilihan saya akan tetap sama, sayang. Saya akan tetap milih kamu sebagai istri saya. Aku pengen banget mewujudkan impian dan harapan Mama. Tapi gimana kalau sampai kapanpun, Oma nggak akan pernah merestui hubungan aku sama Pangeran. Halo, Selamat siang, Ibu Soraya. ada apa Pak Remon? Bisa kita ketemu siang ini? Maaf Pak Remon, sekarang ini kondisi saya belum fit dan dokter menyarankan agar saya banyak istirahat. Apa yang sebenarnya mau dibicarakan Pak Remon? Ibu Soraya tahu siapa ini? Ini kan supir angkot yang waktu itu. Kalau saya nggak angkat telepon Pak Remon, dia pasti curiga ada yang saya sembunyikan. Saya harus tetap tenang. Iya Pak Remon, ada apa lagi? Bu Soraya pasti mengenali laki-laki yang saya kirim tadi. Saya nggak ngerti maksud Pak Remon kirim foto seperti ini. Saya akan jelaskan semuanya ke Bu Soraya saat kita ketemu nanti. Kita bisa ketemu di sekitar proyek Jalan Swadaya. Kalau bisa, Bu Soraya datang sendiri ya. Saya yakin Bu Soraya terlibat dengan kematian Lisa. Karena dia ada di lokasi proyek di hari Lisa menghilang. Jangan-jangan Bu Soraya yang mendorong Lisa sampai jatuh ke jurang. Jalan lo. Mau dibawa kemana lo? Jalan. Udah, jangan berisik. Bang, salah saya apa sih bang? Istri saya mau ngelahirin. Saya harus ada di depan dia. Harus selalu standby. Kamu tenang aja. Istri kamu aman sama orang suruhan saya. Sekarang lagi on the way ke rumah sakit. Dan saya akan pastikan dapat penanganan yang terbaik di rumah sakit yang VIP. Dan sama satu lagi, utang kamu semua yang direntenir, saya akan bayar lunas semuanya. Dan kalau perlu, angkot kamu akan saya bayar untuk kamu. Abang kok berbuat gitu sama saya bang? Saya hanya perlu kamu kerja sama saya. Simpel. Is there any problem, Bu Soraya? Saya lihat Bu Soraya panik banget. I'm fine Pak Regar.
Pak Regar nggak usah khawatir dengan saya. Jadi nggak usah ngikutin saya. Lebih baik sekarang Pak Regar pergi dari sini. What really happened? Kenapa Bu Soraya malah minta saya pergi dari sini? Well Dan, kalau Bu Soraya mau pergi, biar saya panggilin Pak Karno ya. Nggak usah. Saya akan nyetir sendiri. Are you sure? Bukannya kaki Bu Soraya masih sakit dan masih pakai tongkat. Lebih baik Bu Soraya jangan maksain diri deh buat nyetir sendiri. Tadi saya sudah bilang, I'm fine. Jadi Pak Regar nggak usah ikut campur urusan saya. Bu, saya bukan mau ikut campur, please Bu. Prince titipin Bu Soraya pada saya supaya saya jagain Ibu. Jadi kemanapun Bu Soraya pergi, harusnya saya ikut. Nggak perlu. Ya? Oke. What should I do now? Prince nyuruh saya jagain Bu Soraya. Tapi yang dijagain galaknya setengah mati. Lagi kenapa ya Bu Soraya? Jangan-jangan salah makan. Saya mau laporin soal Bu Soraya. Tapi kenapa HP Prince nggak bisa dihubungin ya? Ntar saya coba lagi deh. Mungkin aja Prince HP-nya silent atau malah lagi lowbat. Sekarang saya mau pulang dulu. Daripada begini di sini sendirian, malu sama tanaman. Mereka aja bisa berdampingan, masa saya enggak? Mas Vito, kita langsung pulang ini. Anterin saya ke rumah pangeran aja, Pak. Baik, Mas. Aku emang ngomong ke Putri untuk menyerahkan sepenuhnya kasus kematian Mama ke polisi. Aku cuma ingin Putri lebih tenang dan mengikhlaskan kepergian Mama. Tapi sebenarnya aku masih curiga kalau Bu Soraya ada kaitannya dengan kematian Mama. Bang, kemarin bocornya di mana, Pak? Kemarin pas bocornya di Jalan Margahayu. Aku harus bisa menemukan petunjuk tentang kematian Mama. Aku nggak bisa terang-terangan ngomongin ini di depan Putri dan Pangeran. Karena aku harus menjaga perasaan mereka. Saya benar-benar nervous untuk menemui Pak Raymond. Apa lebih baik saya telepon Pangeran saja dan menceritakan semua ini? Tapi kalau saya bilang ke Pangeran soal ini, semua rahasia yang saya simpan dari kemarin akan sia-sia. Karena semuanya akan terbuka. Lebih baik saya menawarkan perjanjian kerjasama bisnis. Atau saya bisa kasih salah satu kantor cabang saya yang ada di Kalimantan. Atau apapun yang Pak Raymond minta akan saya berikan. Asalkan masalah kematian Lisa gak perlu diungkit lagi. Saya harus tenang mengatasi masalah ini. Jangan sampai terlihat lemah atau kalah. Karena saya tidak mau siapapun yang bisa mengintimidasi saya. Kasih ya, Jo. Ibu, Iya, Bu. kok Ibu diantarin sama Om Jojo? Bapak mana? Tadi Bapak itu ada urusan mendadak, urusan kantor.
Dan memang kayaknya nggak bisa dimundurin deh, harus langsung dikerjain saya. Nggak apa-apa kan, Put? Iya nggak apa-apa Bu. Bu, aku boleh minta izin nggak? Kamu mau izin apa? Aku mau nawarin Vito buat sementara nginep dulu di sini. Nanti kalau suasana dukanya udah berlalu, Vito bisa kembali ke apartemennya Mama Lisa. Boleh nggak Bu? Nggak apa-apa sayang. Ibu sama sekali nggak keberatan. Dan Ibu yakin kalau Pipi juga pasti nggak keberatan. Kasih ya Bu. Saya nggak boleh buang waktu nih. Bos Mimi, saya langsung nyusul Pak Bos ya. Takutnya Pak Bos kerepotan. Iya. Kasih Bu. Mari Non Putri. Sebenarnya Bapak lagi ngurus apa ya? Kalau cuman kerjaan, kenapa Om Jojo kelihatan buru-buru banget? Seolah lagi nanganin masalah yang penting. Aku nggak tahu kenapa ya dari tadi perasaanku tuh nggak tenang banget mikirin Pipi. Semoga aja semuanya baik-baik aja. Kayaknya Ibu juga lagi nggak tenang mikirin sesuatu. Tapi di depan aku, Ibu tetap berusaha tenang. Apa jangan-jangan ini soal Bapak ya? Put, Ibu masuk duluan ya.